Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, begitu juga nikmat kesehatan, ya, nikmat dimudahkannya beribadah, ya. Khususnya di petang hari ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan mengiringi dengan menuntut ilmu syar'i, ya, belajar bersama tentang agama Islam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di petang hari ini kita akan membahas tentang satu permasalahan yang penting juga untuk dijadikan pelajaran, diambil faedah, dan permasalahan ini juga nyata adanya, ada di dalam kehidupan kita, yaitu tentang masalah sihir. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sihir termasuk perkara yang dibahas oleh para ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat sihir di dalam satu ayat, dan satu ayat itu setengah halaman. Tahu nggak jamaah Bapak Ibu, surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi setengah halaman itu. Setengah halaman satu ayat yang menjelaskan tentang sihir. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan masalah hal itu, dan berarti hal itu juga penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, definisi sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufa sababuhu. Secara bahasa sihir artinya apa yang sebabnya lembut dan sama. Karena sihir itu terkadang tidak diketahui, ya, sebabnya. Orang tiba-tiba sakit, sudah berobat ke dokter, dicek normal, tapi dia merasakan sakit, pusing lah, ya, sakit di bagian tertentu lah, tapi secara medis tidak ada masalah. Maka sihir itu dikatakan karena sebabnya dia lembut dan samar, tidak diketahui. Kemudian dari sisi syariat, sihir adalah uqadun wa ruqan wa talasimu wa a'malu yatawassalu biha as-sahiru ila al-isti'anati bi syayatini li iqa'id darari bil mas'ul. Sihir adalah uqadun, ikatan-ikatan, rukun, bacaan-bacaan, wa talasimu, mantra-mantra,
wa a'mal, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yatawassalu biha as-sahir, yang seorang penyihir menjadikan perantara dengannya, ilal isti'anati, kepada meminta tolong, bisayatini, dengan setan-setan, li'iqa'id darari, untuk menimbulkan kemudorotan, bil mashuri, dengan orang yang disihir. Jadi sihir itu ada perantaranya. Jadi ada bacaan-bacaannya, ada mantra-mantranya, ada terkadang menggunakan ikatan-ikatan tertentu atau disebut buhul, bahkan menimpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan buhul-buhul, ikatan-ikatan itu, atau amalan-amalan tertentu. Ya, terkadang jin itu memberikan ilmu sihir tidak. Ya, jadi jin memberikan ilmu sihir tidak gratis, pasti ada imbalannya. Imbalannya apa? Kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, terkadang menyembelih untuk jin, terkadang menuliskan ayat-ayat tertentu di dalam benda yang najis, yang kotor, terkadang merendahkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi amalan-amalan itu tujuannya agar setan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kekufuran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, apa hukum sihir? As-sihru min a'dhamil muharramat wa min akbaril kabair. Sihir termasuk perkara yang diharamkan, yang paling besar, dan termasuk akbaril kabair, dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Bal huwa kufrun, bahkan dia adalah kekafiran, idza kana bil isti'anati bisyayatin wa taqarrubi ilaihim, apabila dia meminta pertolongan dengan setan dan mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Jadi sihir itu hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar, bahkan masuk ke dalam kekufuran jika dia sampai meminta tolong kepada setan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bisa dibuka Pak kalau ada yang pegang mushaf atau mungkin aplikasi. Di surat Al-Baqarah ayat 102 halaman 16. Satu ayat itu menjelaskan tentang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Ya, halaman 16 ayat 102. Di juz yang pertama surat Al-Baqarah. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahudi Bani Israel, ittaba'u, mengikuti, ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, mengikuti apa yang setan-setan telah membaca, senantiasa membaca pada masa kekuasaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman, Nabi Sulaiman telah kafir. Walakinna syayatina kafaru, dan akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Bahkan sudah ada di zaman Nabi Musa. Ketika para penyihirnya Fir'aun itu, dia melemparkan tali dan tongkat menjadi ular. Itu kan sihir itu. Di zaman Nabi Musa itu sudah ada. Berarti Nabi
Sulaiman pun juga ada, karena Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kapan awal mulanya sihir, wallahu alam. Ya. Dari mana asalnya terjadi sihir, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Tapi yang jelas sihir itu datangnya dari syaitan, ya, dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Begitu juga sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka setan itu berusaha melakukan tipu daya. Ya, di antara tipu dayanya, dia menjelma manusia untuk mengabarkan kepada Bani Israel, ya, tentang suatu kitab yang berada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya. Dan diajaklah Bani Israel untuk membongkar kitab itu, untuk mengambil kitab itu, karena di dalamnya terdapat bacaan sihir yang menjadikan Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, hewan, burung. Nah, itu kata setan, ya, yang ingin menjerumuskan manusia, ya. Jadi menuduh Nabi Sulaiman bisa menguasai, ya, seluruh makhluk, baik jin, hewan, burung dan lain sebagainya, itu karena sihirnya Nabi Sulaiman, ya. Maka Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan sihir, ya. Tapi karena mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Walakinna asyayatina kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang mereka telah kafir dengan mempelajari sihir itu, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yu'allimuna an-nasa sihra. Mengapa setan itu kafir? Karena mereka mengajarkan manusia. Berarti kalau sebelumnya mengajarkan, berarti dia belajar dulu, ya. Belajar dan mengajarkan kepada manusia as-sihra, yakni sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang telah diturunkan atas dua malaikat di Babil, di Babilonia, yaitu nama malaikatnya adalah Harut wa Marut, Harut dan Marut. Jadi pernah Allah menurunkan dua malaikat, ya, untuk menjadi ujian bagi manusia, ya, untuk menjadi ujian bagi manusia, menjelaskan tentang agama termasuk sihir, ya, bahaya sihir. Tapi justru orang-orang yang mengambil, ya, ilmu dari dua malaikat itu justru mempelajari sihir, ya, mempelajari sihir. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya, Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut, mengajarkan min ahadin, dari seorang pun, hatta, sampai yaqula, keduanya mengatakan, Harut dan Marut, innama nahnu fitnatun, hanyalah sesungguhnya kami malaikat itu adalah fitnatun, ujian bagi kalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua malaikat ini itu ujian bagi manusia, menjelaskan tentang sihir, keburukan sihir, bukan untuk dipelajari, untuk ditinggalkan, tapi malah manusia, Bani Israel ketika itu malah mengambil ilmu sihir. Fala takfur, maka janganlah engkau kufur, ya, kata dua malaikat tersebut. Fayata'allamuna, maka mereka Bani Israel, yata'allamuna, senantiasa mempelajari. Dilarang untuk belajar sihir, malah mempelajari. Minhuma, dari keduanya malaikat tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa yang mereka bisa memisahkan dengannya di antara suami dan istrinya. Jadi dampak sihir itu adalah di antaranya bisa memisahkan suami dan istri.
Jadi kalau tiba-tiba suaminya marah-marah atau istrinya marah-marah, ya, kemudian benci kepada suaminya atau sebaliknya, bisa jadi, ya, bisa jadi itu karena sihir. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka, ya, orang-orang yang mengikuti setan di dalam sihir itu mempelajari dari keduanya malaikat. Jadi malaikat itu menjelaskan tentang sihir, bahaya sihir untuk ditinggalkan, justru malah mereka mempelajari ilmu sihir. Wa ma hum bidorrina, dan tidaklah mereka bidorrina memberikan kemudaratan bihi dengannya sihir tersebut, min ahadin kepada seorang pun, illa biidnillah kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir itu terjadi itu karena izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, sehebat apapun sihirnya tidak akan terjadi. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka itu mempelajari apa yang memudaratkan mereka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka. Jadi sihir itu hakikatnya memberikan kemudaratan. Wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Walaqad, dan sungguh benar-benar, alimu, mereka mengetahui, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang dia itu menjual dirinya dengan sihir, di hakikatnya seorang penyihir, dia menjual dirinya dengan sihir. Dia tidak mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari akhiratnya. Kalau tidak mendapatkan sedikit bagian akhirat, berarti termasuk orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum, sungguh seburuk-buruk perkara yang mereka telah melakukan dengan membeli diri mereka dengan sihir itu, ya, sehingga dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu memahaminya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum sihir adalah kufrun, ya. Sebagaimana kata malaikat Harut dan Marut, fala takfur, janganlah engkau kufur dengan mempelajari sihir. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, ta'limu sihri wa ta'allamuhu, mengajarkan sihir dan mempelajarinya, munkarun 'azimun, kemungkaran yang besar, wa minasyirkil akbar, termasuk kesyirikan besar, termasuk syirik besar. Syirik besar berarti syirik yang mengeluarkan dari Islam. Li'annahu la yatawassalu ilaihi illa bi'ibadatil jinni, ya, karena mereka tidaklah menjadikan wasilah kepadanya kecuali dengan beribadah kepada jin. Jadi seorang penyihir tidak akan bisa menjadikan sihirnya itu terjadi dengan bantuan setan kecuali dengan beribadah kepada jin. Jin akan memerintahkan sesuatu kepada dirinya. Wal istighosati bihim, dan meminta bantuan kepada mereka. Wa taqarrubu ilaihim, mendekatkan diri kepada mereka, para jin. Wa ma yubda ilaihi min dabaihi wan nudur, dan memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka menyembelih sesuatu dan bernadar dengan sesuatu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, as-sihru min amali syayatin. Sihir itu termasuk amalannya syaitan. Sebagaimana tadi ayat yang kita barusan baca di surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Kemudian walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi setan itu kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia.
Maka sihir itu adalah kekufuran yang datangnya dari setan. Jadi sihir itu datangnya dari setan. Ya, penyihir bisa menyihir karena dia diajari oleh setan. Setan dari kalangan jin. Yang keempat, as-sihru haqiqatun wa asarun. Sihir itu hakiki, ya, memang benar adanya, wa asarun, dan dia punya pengaruh. As-sihru laisa khayalan mahdhun. Sihir itu tidak hanya khayalan semata, ya, murni khayalan. Balahu haqiqatun wa asarun biidznillah. Dia ada pengaruhnya dan sihir itu ada hakikatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara pengaruh sihir. Tadi disama di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka manusia Bani Israel mempelajari dari keduanya, malaikat Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa yang bisa menjadikan suami istri berpisah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sihir itu nyata dan ada pengaruhnya, ya. Jadi bukan hanya khayalan semata. Dalam agama sihir itu dijelaskan sihir itu ada. Tapi Allah juga mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah bisa para penyihir memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara jenis-jenis sihir, sihrut tafriqi baina zaujaini. Sihir untuk memisahkan antara suami istri. Itu ada. Suami istri berpisah, tiba-tiba bertengkar, marah, saling benci, ujung-ujungnya cerai, berpisah. Bisa jadi karena sihir, ya, bisa jadi karena sihir. Sebagaimana hadis tentang singgasana iblis, bahwasanya singgasana iblis itu di atas mana Pak? Di atas air. Jadi iblis itu ada di dunia, singgasananya di atas air. Di mana? Wallahu a'lam. Apakah di laut selatan? Wallahu a'lam. Nanti malah nyelorok gitu. Jadi yang penting di atas air, di laut mana wallahu a'lam enggak tahu. Tapi iblis ada di singgasananya di atas air. Dan di dekat iblis itu ada pembesar-pembesar setan dari kalangan jin. Semakin dia menyesatkan manusia, semakin dekat dengan dirinya iblis. Jadi iblis itu nenek moyangnya jin. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, fakana minal jinni, ya, fafasaqa an amri rabbi, kan itu. Jadi iblis itu dari golongan jin. Dia durhaka kepada perintah Allah, ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal perintahnya Allah, ya. Jadi setiap kali setan dari kalangan jin itu, jadi laporan, jadi iblis mengutus bala tentaranya dari kalangan jin, setan dari kalangan jin, untuk menggoda manusia. Dan setiap kali ada laporan, ya, jin saja itu ada laporannya, ya Pak, menyesatkan kita itu. Jadi gak cuma saya, jadi kan semua kita semua digoda, dan setiap waktu mereka laporan kepada iblis. Ya. Ada seorang jin. Kalau seorang jin kok yang nggak pas ya. Jadi satu jin yang dia laporan kepada iblis. Ya. Fa'altu kada wa kada. Aku sudah melakukan ini dan itu.
Kata iblis, masonata, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lainnya, jin yang lain, kemudian laporan kepada iblis. Dia mengatakan, tidaklah aku meninggalkan, taroktu, tidaklah aku meninggalkan seorang hamba kecuali aku bisa memisahkan keduanya, suami dan istri. Kata iblis, nikma anta, sebaik-baik setan dari kalangan jin itu kamu. Jadi orang yang bisa memisahkan suami istri itu mendapatkan gelar setan yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dekat dengan iblis. Karena iblis tadi mengatakan nikma anta, sebaik-baik setan itu kamu. Artinya tujuan, di antara tujuan utama setan itu memisahkan suami istri. Di antara tujuan utama ya Pak, memisahkan suami istri. Kalau suami istri sudah pisah, keturunannya biasanya jadi bermasalah. Biasanya disebut broken home. Itu kalau di pondok-pondok ada anak yang bermasalah, rata-rata karena orang tuanya bermasalah. Jadi di pondok-pondok itu sudah Pak, umum terjadi dan dipahami oleh pengurus pondok. Anak-anak bermasalah itu biasanya karena orang tuanya bermasalah. Di antaranya tadi pisah, broken home. Di anak suami istri pisah, sehingga keturunannya jadi bermasalah, jadi buruk. Nah itulah yang dikehendaki iblis. Bagaimana keturunan Bani Adam semuanya buruk, bermasalah semuanya, tidak taat kepada Allah, banyak maksiatnya. Maka di antara tujuan utama tadi untuk memisahkan suami dan istri. Maka di dalam Al-Baqarah ayat 102 pun dijelaskan bahwasanya penyihir itu belajar sihir di antara tujuannya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, agar suami istri itu bisa. Saya kalau diminta khutbah nikah biasanya tak bawakan hadis ini Pak. Karena yang namanya pernikahan itu tidak semulus jalan tol. Lurus terus tidak ada masalah, tidak mungkin. Pasti terkadang ada masalah. Ya, terkadang ya, bertengkar mulut, ya itu seperti itu sudah biasa terjadi ya. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lepas dengan yang namanya permasalahan keluarga. Ya, ada cemburu, ada suudzon ya, dan lain sebagainya itu terjadi. Sehingga tujuan tadi suami istri berpisah itu tujuan utama iblis. Maka ketika saya sampaikan hadis ini, ya, harapannya ketika nanti dia berjalan mengarungi bahtera rumah tangga yang harapannya ya sakinah mawaddah warahmah, ada masalah di dalam perjalanan hidup, maka jangan sampai berpisah. Ya, saling mengalah saja. Kalau istrinya lagi strength, suaminya low aja. Jadi kan dosa jangan mengalah saja. Jadi terkadang mengalah itu bukan kalah, ya. Mengalah itu menang. Menangnya karena tidak jadi dipisahkan sama setan. Ya. Itu tujuan utama tadi iblis untuk memisahkan suami istri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu jenis yang pertama. Jadi sihir untuk memisahkan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang tiba-tiba cekcok,
saling tuduh, saling benci, saling marah, bisa jadi karena sihir. Yang kedua, sihir mahabbah atau sihir kecintaan. Kalau bahasa kita sihir pelet, ya Pak ya. Agar perempuan senang sama saya sihir dengan sihir pelet. Nah itu ada. Kemudian sihir al-bughdi wal adawah, sihir rasa benci dan rasa memusuhi. Jadi tadinya akur jadi bertengkar, saling musuhan, saling benci, bisa jadi karena sihir. Yang keempat, sihirul maradi wal idai, sihir penyakit dan gangguan. Ya, tadi terkadang tiba-tiba sakit kepala, tidak tertahankan, diperiksakan ke dokter tidak ada masalah, bisa jadi karena sihir. Ya, bisa jadi karena sihir, maka diruqyah. Kemudian yang kelima, sihir tahyili, sihir penghayalan. Jadi melihatnya apa, dihayalkan apa. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang melawan penyihirnya Fir'aun. Allah berfirman di dalam surah Toha, qalu, mereka para penyihir berkata, ya Musa, wahai Musa, imma antul kia, apakah kamu yang melemparkan dahulu, wa imma an nakuna awwala man alqa, dan apakah aku yang melemparkan dulu, maksudnya melempar tongkat atau talinya. Qala bal alqu, kata Musa, kamu lemparkan dulu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka dihayalkan kepada Musa bahwasanya tali dan tongkat itu dengan sebab sihir bergerak-gerak. Jadi itu sebenarnya tali, dipegangnya tali, dipegang ya tongkat. Tapi matanya dihayalkan melihat tali dan tongkat itu bergerak-gerak, ya, atau menyerupai ular. Itu sihir penghayalan. Yang melihatnya apa, hakikatnya apa. Dan bisa jadi orang yang sulap-sulap itu bisa juga pakai sihir. Ya. Jadi dia mainkan sulap dengan sihir, melihatnya apa, ya, dihayalkannya apa. Kemudian di antara sihir perdagangan, Pak. Biasanya apa namanya, Pak? Sihir penglaris. Ya. Penglaris, ya. Bagaimana dagangannya laris? Itu terkadang pakai sihir. Menampilkan jimat-jimat tertentu di apa? Tokonya atau warungnya. Atau justru sebaliknya. Apa Pak namanya? Kebalikan penglaris. Jadi dilihat warungnya sepi, tutup, padahal buka. Ya terkadang orang itu lewat, kok warungnya tutup terus sih? Oh buka kok, ya gitu. Jadi itu bisa jadi karena sihir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sihir itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, istanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, as-sihru, sihir. Jadi sihir disebutkan setelah syirik. Jadi dosanya itu mendekati kesyirikan. Ya. Yang ketiga, qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa, tidak ada hak untuk dibunuh. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Yang keenam, wattawali yaumaz zahf, melarikan diri ketika di medan pertempuran. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat,
menuduh perempuan yang sudah bersuami berzina tanpa bukti. Itu termasuk 7 perkara yang membinasakan. Artinya dia diancam neraka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, hukum penyihir. As-sahiru alladhi yata'amalu ma'asyayatini kafirun murtadun 'anil Islam. Penyihir yang dia berhubungan bersama syaitan. Jadi dia ada hubungan dengan syaitan, beribadah dengan syaitan, kafirun murtadun 'anil Islam. Dia kafir, murtad dari Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanyalah sesungguhnya kami, Harut dan Marut, adalah ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Waqala Jundub radhiyallahu an, sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, haddus sahiri darbuhu bisayfi. Hukuman had bagi penyihir adalah dipenggal dengan saif, pedang. Jadi para penyihir itu hukuman hadnya dibunuh dengan cara dipenggal dengan pedang. Dan itu sudah sering terjadi di Arab Saudi. Para penyihir yang ketahuan dia melakukan sihir dihukum had dengan dipenggal kepalanya. Ya, ditutupi kepala, suruh duduk di bawah, kemudian dipenggal dari belakang. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah Nabi SAW pernah disihir. Jadi jangan merasa aman dari sihir. Nabi saja pernah disihir. Ya. Tapi sihir beliau bukan sihir yang mengganggu wahyu. Ya. Tapi hanya dihayalkan beliau telah melakukan sesuatu padahal belum melakukan sesuatu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang menyihir adalah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Dia menggunakan rambut ketika sisiran kan ada yang itu rontok, itu diambil. Rambut ini dibungkus dengan mayang kurma, kemudian diikat, taruh di sumur yang sudah tidak pernah dipakai, ya, dan dibacain mantra-mantra. Ya, jadi Nabi pernah disihir, itu sudah sudah maklum kisah hadis tersebut. Kemudian Allah menurunkan 2 orang malaikat, yang satu di kepala beliau dan satu di kaki beliau. Ya, kemudian salah satu mengatakan, apa yang terjadi dengan Muhammad? Yang satu mengatakan dia disihir. Maka diilhamkan kepada Nabi bahwasanya bukulnya itu berada di sumur. Ya. Kemudian turunlah 2 surat yang tadi saya baca di waktu maghrib. Surat apa Pak? Al-Falaq dan An-Nas. Mu'awwidhatain. 2 surat yang melindungi. Ya. Maka ya di antara sebab seseorang itu bisa lepas dari sihir membaca 2 surat ini. Kemudian beliau hilang ya, sihir dari diri beliau. Jamaah imani wa rahimakumullah. Kemudian di antara penjagaan terhadap sihir dan cara mengobatinya, di antara paling besarnya sebab untuk menjaga diri dari sihir adalah tahqiqut tauhid. Mewujudkan tauhid dengan benar. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah, ya, hanya beribadah kepada Allah semata, baik ibadah hati, lisan, anggota badan, semuanya untuk Allah, meninggalkan kesyirikan, ya, sama sekali. Kemudian yang kedua, ya,
Al-muhafadzatu 'alal adhkari shabahi wal masa. Menjaga diri dengan membaca zikir pagi dan petang. Di antara penjagaan terhadap sihir adalah membaca zikir pagi dan petang. Dan di antara bacaan zikir dan pagi dan petang kan ada Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Kata Nabi, barang siapa seseorang membaca di waktu pagi dan petang Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim, maka tidak akan memudaratkan kepadanya sesuatu pun. Ya, termasuk sihir. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Bismillah, dengan mohon pertolongan namanya Allah. La yadurru, tidak akan memudaratkan. Bismillah la yadurru ma'asmihi, dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon namanya, dengan memohon namanya Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un, sesuatu pun tidak akan memudaratkan. Ya. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama', di langit maupun di bumi, wa huwas samiul alim. Allah itu Maha Sami, mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi di antara zikir pagi dan petang ada bacaan agar kita terhindar dari semua kemudaratan termasuk sihir. Itu dibaca, Pak. Ya, kalau bisa dihafal lebih baik. Kalau zikir pagi setelah waktu subuh, kalau zikir petang setelah asar atau setelah maghrib. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, jadi sebelum tidur disunahkan untuk membaca ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah jaga dari gangguan syaitan sampai waktu subuh. Ya. Maka jangan tinggalkan, Pak, membaca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian qiraatu suratil Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau bisa rumah itu dibacakan Al-Quran. Bukan kalau bisa ya, Pak. Jadi dipisahkan. Bagaimana kita membaca Al-Quran di rumah, ya. Dan yang ditekankan membaca surat Al-Baqarah. Apakah harus sampai selesai satu Al-Baqarah? Ustaz, satu Al-Baqarah kan 2/4 juz. Ya tidak harus, ya. Bisa dibaca mungkin beberapa halaman di hari ini, besok beberapa halaman lagi, dan seterusnya, ya. Jadi berkesinambungan, tidak harus satu kali duduk selesai surat Al-Baqarah, ya, karena panjang. Dan menjadi dalil bahwasanya tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Karena Nabi mengatakan jangan jadikan rumah seperti kuburan di mana tidak dibacakan Al-Quran. Berarti di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran, ya, di rumah dibacakan Al-Quran. Di antaranya baca surat Al-Baqarah agar setan itu lari dari rumah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian tadi membaca Muawwidzatain, ya, An-Nas dan Al-Falaq, ya, dan Al-Ikhlas sebelum tidur. Sebelum tidur, tangannya dikedepankan, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan. Kemudian diusapkan ke bagian yang terjangkau, dari muka, kepala, tangan, kaki. 3 kali. 3 kali ya, Pak. Tadi selain membaca ayat kursi, membaca Muawwidzah, ya,
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapkan ke bagian yang terjangkau 3 kali. Jadi sebenarnya sebelum tidur bacaan Al-Quran itu banyak ya, di antaranya membaca 2 surat terakhir dari surat Al-Baqarah, Amanah Rasulullah bima dan seterusnya ya, itu dan lain sebagainya. Kemudian kalau tertimpa sihir, obatnya hanya ruqyah syar'iyah ya, tidak boleh dibalas dengan sihir ya. Jadi tidak boleh dibalas dengan sihir. Nabi SAW pernah ditanya tentang an-nusrah. Nusrah itu sihir dibalas sihir. Maka Nabi mengatakan an-nusrah, membalas sihir dengan sihir itu kekufuran. Jadi tidak boleh sihir dibalas dengan sihir ya. Maka pengobatan yang syar'i terhadap sihir adalah dengan meruqyah ya, dengan membaca Al-Quran diruqyahkan. Bisa juga dengan daun bidara ya, mengambil misal 7 butir, direbus kemudian diminumkan airnya ya, agar sihirnya hilang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa ya, menjalankan perkara-perkara yang bisa menghindarkan kita dari sihir, dan semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari gangguan sihir. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.